Ya, selamat siang menjelang sore. Sekarang kita akan membahas tentang musik programatis. Musik programatis itu merupakan musik yang dikeluarkan atau disajikan. Itu kalau untuk zaman sekarang itu biasa disajikannya itu untuk keperluan drama, tari, ataupun soundtrack dalam sebuah film. Nah, ini biar saya share screen dulu tentang musik programatis. Musik programatis, semangat zaman romantik dan perkembangannya saat ini. Programatis, apa itu? Nah, ini bahasa Medan Gal itu, apa itu? Nah, kita harus belajar tentang programatis dulu. Pahamnya itu paham apa sih sebenarnya? Programatisme diartikan sebagai aliran atau paham yang berkembang sebagai kekuatan baru akibat dari sikap para komposer. Siapa saja komposernya? Beethoven, ada Schubert. Mereka menciptakan musik program pada awal era romantik abad ke-19. Abad ke-19. Jadi, paham programatis itu adalah perkembangan dari sebagai kekuatan baru dari sikap para komposer. Jadi bisa dibilang pada saat mungkin mereka jenuh mengikuti paham atau sikap para komposer yang sebelum-sebelumnya. Jadi mereka mencoba membuat atau mengembangkan musik tersebut. Jadi definisinya itu adalah musik-musik yang memuat makna lain selain aspek musikal. Jadi orang Beethoven, Schubert pada saat itu mereka menciptakan musik program dengan mengandalkan ada pesan dan ide ataupun gagasan. Itu ketiga-tiganya itu gagasan, ide, dan pesan mereka buat itu dengan lebih menonjolkan hal-hal tersebut daripada aspek musikalnya. Itu dia. Jadi 3 kategori musik programatis itu. Yang pertama itu adalah program deskriptif, bukan deskriptif ya, deskriptif. Itu adalah musik programatis yang mengandung aspek pelukisan. Aspek pelukisan yang dimaksud itu seperti gini. Misalnya dia menceritakan alam, dia menceritakan sesuatu yang terjadi, peristiwa, melalui musik yang dia buat. Jadi bukan aspek musikal yang ditonjolkan, tetapi idenya itu yang utama, walaupun nanti kan ada nilai estetika di dalam. Yang kedua, mengandung aspek penceritaan, disebut program naratif. Nah ini bercerita, misalnya seseorang yang lagi berjalan, dia lagi menceritakan dia capek gitu, atau ekspresinya itu lebih dia tonjolkan. Misalnya dia lagi jatuh cinta kepada seseorang, dalam musik itu dia buat, itu disebut musik program naratif. Dan yang mengandung aspek pikiran disebut program filosofis. Nah, ini kalau program filosofis ini itu banyak musik-musik yang unsur-unsur filsafat itu ada di dalamnya, lebih ditonjolkan. Itu kan misalnya ini ada satu nada, kayak gitu terus, baru permainan sound. Nah, itu kan mengandung musik, itu mengandung filosofis, mengandung filsafat di dalam. Jadi ini yang buat statement ini dalam teorinya Caesar and Eversole. Next. Nah, selain itu, sebelum musik programatis muncul, itu paham yang dipakai orang adalah paham absolut. Ini kita baca ya. Di sisi lain, sikap absolutisme diadit oleh J. Brahms dan Anton Bruckner. Mereka lebih mengutamakan penggunaan aspek-aspek musikal sebagai platform komposisi dan diyakini bahwa keindahan musikal dapat dipresentasikan lewat bentuk musik yang klasik dalam komposisi. Nah, ini sebenarnya orang yang hadir sebelum zaman romantik. Itu kayak J. Brahms kan. Nah, jadi mereka lebih mengutamakan aspek-aspek musikalnya daripada ide dan gagasannya. Itu yang menjadikan paham absolut ini bertentangan dengan paham atau musik programatis. Jadi itu bertentangan. Lalu, seiring perkembangannya itu, terdapat perlawanan terhadap paham absolut. Itu yang tadi, cikal bakalnya. Ini kita baca ya. Ada juga sikap eksploratif Richard Wagner, Gius Verdi, maupun Franz Liszt.
yang memberikan makna baru pada komposisi seakan mengoreksi dan bahkan menentang keterbatasan aliran musik absolut yang tetap menekankan pada penggunaan bentuk musik sebagai platform komposisi. Nah ini, jadi mereka itu yang paham absolut itu mereka menekankan penggunaan bentuk-bentuk musik, keindahan musik sebagai bahan utama untuk mengkomposisi musik. Kandungan makna atau isi maupun muatan lain dipadukan dengan ide musikalnya sehingga terwujud musik yang lebih ekspresif bahkan sangat dramatis sesuai dengan semangat zaman romantik. Ya, jadi orang ini komposer-komposer ini ketiga komposer ini di luar yang Beethoven tadi ya. Jadi mereka memadukan ide musikalnya dengan makna atau isi tersebut. Nah, jadi mereka lebih memadukan makna dan isi. Jadi ada muncul paham musik atau ciri khas musik yang baru. Itulah yang disebut dengan semangat zaman romantik. Perkembangan musik programatis. Sebuah sumber menerangkan kata romantik sebagai sebuah istilah yang umum dipakai dalam musik untuk menggambarkan jelasnya dominasi perasaan atas tatanan. Kiranya dapat digunakan sebagai pemahaman bahwa abad ke-19 diwarnai semangat zaman yang eksploratif. Memang setelah zaman klasik itu, kalau kalian lihat zaman romantik, mereka kan lebih mengutamakan perasaan, variasi-variasi yang mereka lakukan, atau improvisasi yang mereka lakukan itu didominasi oleh perasaan. Jadi zaman romantik ya seperti itu. Dari disitulah mulai adanya musik programatis. Nah, sekarang muncul, apa sih, bagaimana gaya dan bentuk programatis tersebut? Perkembangan musik instrumental pada era romantik ditandai oleh penggunaan bentuk sonata. Nah, ini kan form sonata kan tahu kan? Baru ada di penggunaan bentuk sonata, di form sonata itu secara klasik dalam kerangka gaya emosional yang lebih bebas dan berbagai macam komposisi. Ini yang lain. Ini jadi ibaratnya dalam bentuk sonata itu kerangkanya itu gaya emosionalnya itu lebih bebas. Tidak seperti zaman-zaman sebelumnya, zaman klasik atau barok dan rokoko itu berbeda. Memang berbeda langsung, kerasa itu. Baru komposisi yang lain yang digunakan bentuk programatis itu, seperti solo sonata, konserto. Nah ini rata-rata kan pasti ada. Orang yang main satu line treble clef ini kayak klarinet, flute, mereka bisa main konserto, violin misalnya. Overture, ini kan overture ini banyak dipakai oleh orkestra atau simfoni orkestra, ini simfoni juga. Hal tersebut mungkin sebagai akibat langsung dari keinginan masa romantik untuk menghindari semua hal yang terlalu rasional, seimbang, dan tradisional. Ini maksudnya kalau bahasa simpelnya, mereka mau membuat inovasi baru karena biar nggak katrok gaya permainan musiknya. Jadi bentuk programatis itu adalah perkembangan atau pengembangan dari musik yang bersifat absolut. Konklusi atau kesimpulan. Ini aku membuat 4 kesimpulan. Yang pertama, musik programatis adalah musik yang dibuat berdasarkan ide yang bersifat naratif maupun deskriptif di luar aspek musikalnya. Jadi musik programatis itu lebih mengutamakan ide, gagasan, ya, daripada aspek musikal. Jadi bukan masalah keindahan musiknya, bukan masalah keindahan nadanya, tapi ada pesan yang mereka sampaikan dulu. Yang kedua, musik yang lebih mengutamakan aspek musikalnya disebut sikap absolut atau absolutisme. Ini berlawanan dengan paham musik programatis. Ini lawannya. Jadi lawannya musik programatis itu adalah paham absolutisme. Ini tokoh-tokohnya salah satunya Johannes Brahms. Ketiga, musik programatis saat ini dibuat untuk keperluan opera, drama, tari, maupun soundtrack dalam sebuah film. Nah, jadi musik programatis itu sama seperti kayak background, soundtrack lah kita bilang ya, kalau sekarang. Jadi opera gitu juga. Kenapa? Di saat mereka bergerak, mereka menari itu musik itu sangat mendukung apa makna untuk menyampaikan pesan, apa makna dari kegiatan yang mereka lakukan. Kayak mereka lagi berdrama atau tari, itu musiknya itu sangat mendukung. Kita tahu sendiri kalau dalam sebuah seni pertunjukan, tari itu pasti menggunakan musik, atau drama, opera pasti menggunakan musik. Yang terakhir, musik programatis berkembang dan muncul sejak zaman romantik. Nah ini musik programatis pertama kali sudah ada di zaman romantik. Nah sampai sekarang tetap masih ada dan dia sekarang sudah dipakai ke keperluan ini tadi, opera, drama, tari, maupun soundtrack dalam sebuah film.
Nah, tugas. Ini sekarang aku kasih tugas. Tugasnya ini pilihan ganda. Nanti kalian akan jawab. Dengar contoh lagu yang ini setelah ini dan simpulkan apakah termasuk musik program yang bersifat deskriptif, naratif, atau filosofis. Seperti yang kita bahas tadi, deskriptif itu menceritakan tentang dia melukiskan sesuatu, tentang sesuatu. Naratif itu menceritakan sesuatu, dan filosofis ini terdapat ide atau pokok pikiran atau filsafat di dalamnya. Oke, jawabnya gampang aja. Ini multiple choice, pilihan berganda, A, B, C. Cuma satu tugas saja. Mudah-mudahan kalian mengerti dengan ini. Jika ada pertanyaan, seperti biasa, masukkan ke forum diskusi atau ke live chat di bawah ini, atau juga boleh nge-WhatsApp saya secara pribadi. Oke, sampai ketemu minggu depan lagi.